Oke. Jadi sebenarnya kenapa sih disebut sebagai matematika debit dan kredit, serta kenapa dihubungkan dengan penjualan? Jadi analisis transaksi yang sebelumnya sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya, yang awalnya adalah analisis transaksi. Yang pertama itu adalah elemennya dulu, elemen apa yang terlibat gitu ya. Baru kemudian adalah akun apa yang terlibat. Nah, kemudian perubahannya apa? Apakah bertambah atau berkurang, atau itu plus atau minus gitu ya. Ya, bertambah atau berkurang. Makanya kemudian tahapan selanjutnya adalah matematika debit dan kredit gitu ya. Matematika debit dan kredit ini apa sih? Nah, sebelumnya saya mau bertanya dengan sekalian semua ya. Nah, sebenarnya debit dan kredit itu apa sih? Gitu ya. Ada yang tahu? Atau ada yang mau mencoba menjawab? Silahkan. Debit itu apa? Kredit itu apa? Yuk. Debit itu apa? Kredit itu apa? Ada yang tahu? Debit apakah? Kredit apa? Mau ditunjuk lagi. Ada yang sudah tahu? Kalau belum, nanti kita jawab. Tapi saya ingin tahu siapa nih. Yuk, ada yang mau coba? Siapa? Ada yang tahu debit itu apa, kredit itu apa enggak? Salah Kayaknya enggak? kredit ya Pak. Uang masuk dan uang keluar ya Pak. Kredit uang masuk, debit itu masuk, kredit keluar gitu. Oke, kita simpan dulu. Ada yang lain? Penyediaan uang Pak, kredit atau Penyediaan tagihan. uang, kredit. Ya, kita simpan lagi. Ayo yang lain, yuk. Nanti ada penjelasannya di sini. Kalau debit itu uangnya bertambah, kalau kredit itu uangnya pengeluaran uang gitu, Pak. Pengeluaran uang. Bisa jadi. Ya, ayo yang lain. Kalau punya pendapat, justru kita pengen tahu pendapat kalian semua. Saya pengen tahu apa sih debit sama kredit. Tadi ada yang mengatakan debit itu uangnya bertambah, kredit itu uangnya berkurang. Debit itu masuk, kredit itu keluar. Nah, ayo, siapa lagi? Ada yang punya pendapat yang lain? Dari suara laki-laki? Yang menjawab perempuan. Ayo. Ayo. Siapa yang punya pendapat lain? Kira-kira apa? Oke. Menyerah? Jangan menyerah dulu. Ya, tadi kita tampung. Oke, nanti akan saya jawab pada slide berikutnya. Jadi di bagian ini adalah kita menjelaskan tentang apakah itu debit kredit, tapi nanti. Nah, sekarang terkait dengan persamaan dasar, masih kita nyambung di situ. Nah, sebenarnya di dalam akuntansi itu ada yang dinamakan sistem pencatatan berpasangan. Nah, kenapa disebut berpasangan? Karena selalu setiap kali transaksi itu dicatat selalu melibatkan dua sisi yang berbeda. Ya, selalu minimal melibatkan dua akun, yaitu satu sisi adalah di debit dan satu sisi adalah di kredit. Makanya selalu berpasangan. Dikatakan berpasangan selalu balance, kanan kiri debit kredit gitu ya. Itu seperti itu. Akan selalu seperti itu. Nah, setiap kali melakukan pencatatan akuntansi berbasis akun, jadi basisnya akun gitu ya, maka sebenarnya kita menerapkan sistem pencatatan berpasangan atau sering disebut sebagai double entry system. Minimal itu selalu akan melibatkan dua buah akun yang berubah. Nah, total perubahan nilai moneter dilakukan secara seimbang. Artinya ketika yang satu bertambah, ya satu berkurang gitu ya. Atau dua-duanya bisa bertambah, bisa bertambah juga.
ketika dia berada pada posisi yang berbanding terbalik, di sisi yang berbeda, maksud saya. Ketika posisinya itu adalah berada di yang satu di kiri, yang satu di kanan gitu ya, yang satu adalah sumber pendanaan, yang satu adalah penggunaan dana, maka dia hukumnya adalah berbanding lurus. Ketika berkurang ya satu berkurang, yang satu berkurang juga, satu bertambah, satu bertambah. Nah, demikian juga ketika hanya melibatkan satu sisi saja, maka kemudian minimal 2 akun yang berubah. Berarti bisa lebih dari 2 dong? Bisa. Bisa 3? Bisa. Bisa 4? Bisa. Bisa 5? Bisa. Bahkan 10 pun bisa. Bisa. Tapi pada prinsipnya adalah nilai monetarnya adalah seimbang. Ketika yang satu bertambah, ketika berada pada posisi yang sama, maka bertambah 10.000, yang satu berkurang 10.000. Jadi akan ada minimal 2 akun. Itu berpasangan. Kalau satu aja bisa nggak Pak? Nggak bisa. Karena nanti dari sisi moneternya ini tidak akan seimbang. Itu. Kemudian hubungan antar kelompok akun, maka kemudian, nah ada kelompok penggunaan dana yang tadi yang saya sampaikan. Penggunaan dana itu apa? Aset, kemudian expense, kemudian apa? Equity distribution gitu ya. Yang terdiri dari akun aset, biaya, dan pengambilan modal. Nah, kalau di sini pengambilan modal atau pendistribusian ekuitas gitu ya, kalau untuk PT. Nah, kemudian kelompok pemoralan dana, kalau tadi ini adalah posisinya adalah di sebelah kiri dan pemerolehan dana itu posisinya adalah di sebelah kanan, maka ini ya kelompok akunnya jadinya ada 2 gitu ya. Yang terdiri dari akun-akun utang kalau pemerolehan dana, sumber dana maksudnya. Pemerolehan dana itu sama dengan sumber dana, yaitu utang, ekuitas, dan pendapatan. Sumbernya dari mana? Pihak ketiga yang harus dikembalikan, utang. Sumbernya dari mana? Dari pemilik, ekuitas, yang di dalamnya ada modal. Kemudian sumbernya dari mana? Kegiatan usaha perusahaan, maka pendapatan. Nah, sehingga ini intinya adalah dibagi menjadi 2 sisi, yaitu sisi kiri adalah penggunaan dana dan sisi kanan adalah sumber dana atau pemerolehan dana. Ini elemennya terdiri dari aset, biaya, kemudian pengambilan modal atau pengembalian ekuitas. Gitu ya. Sedangkan di sisi sebelah kanan terdiri dari akun elemen utang, modal, dan pendapatan atau modal atau ekuitas. Gitu ya. Ekuitas itu lebih luas dibandingkan modal. Gitu. Nah, berikutnya ini adalah hubungan antar kelompok akun yang sebenarnya sudah pernah saya sampaikan. Nah, ketika aset, biaya, pengambilan modal itu ketemu dengan aset, biaya, pengambilan modal ini sama ya, di posisi yang sama. Contohnya aset ke aset, berarti contohnya kas dengan piutang, maka hukumnya adalah berbanding terbalik. Sedangkan kalau hubungannya itu dengan sisi sebelah kanan, yaitu ini kan sisi sebelah kiri, aset, biaya, pengambilan modal atau pengembalian modal atau pendistribusian ekuitas, bertemu dengan akun elemen utang, modal, dan pendapatan, maka hukumnya adalah berbanding lurus. Nah, demikian juga kalau utang, modal, pendapatan ketemu aset, ya berbanding lurus. Tapi kalau ketemu di satu sisi yang sama, yaitu di sebelah kanan, sama-sama sebelah kanan, maka akan berbanding terbalik. Gitu. Hukumnya berlawanan. Gitu ya. Itu aja. Kalau di transaksinya di sebelah kiri semua, maka berbanding terbalik. Kalau di sebelah kanan semua, berbanding terbalik. Tapi kalau kanan dan kiri, gitu ya, melibatkan 2 sisi kanan dan kiri, maka akan berbanding lurus. Itu rumusnya. Maka kemudian, nah terminologi debit dan kredit. Tadi ada yang menyampaikan, debit itu apa? Debit itu bertambah, kredit itu berkurang. Kemudian debit itu apa? Jadi pemasukan dan kredit itu pengeluaran. Maka kemudian terminologinya antara debit dan kredit adalah bahwa debit itu menunjukkan sisi kiri dan kredit itu menunjukkan sisi kanan. Ada hubungannya tambah kurang nggak? Nggak ada. Loh, kenapa Pak? Kok nggak ada? Karena tergantung. Kok tergantung? Iya.
Depends on apa? Tergantung akun tadi atau elemen tadi posisinya di mana. Ketika dia positif di sebelah kiri, maka akan bertambah di sebelah kiri dan akan menjadi negatif atau berkurang di sebelah kanan. Gitu. Jadinya kalau kita lihat, nah, ini istilah debit dan kredit hanyalah penamaan sisi kiri dan kanan. Nggak ada hubungannya tambah kurang, nggak ada. Karena belum tentu yang di kiri itu atau yang di debit itu adalah bertambah dan yang di kredit adalah berkurang. Belum tentu, tergantung. Kalau kita lihat persamaannya, lihat persamaan yang sudah di-extend ini. Persamaan dasar kan hanya aset, kemudian sama dengan utang plus ekuitas. Nah, sekarang ketika kondisinya adalah seperti ini, sudah extension ya seperti yang kita gunakan untuk analisis, aset plus biaya plus pengambilan modal gitu ya, atau pendistribusian ekuitas sama dengan utang plus ekuitas plus pendapatan. Coba perhatikan ini. Pada posisi sebelah kiri ini ada aset plus biaya plus pengambilan modal. Lihat tandanya, plus, plus. Artinya apa? Bahwa artinya aset itu bertambahnya adalah di sebelah kiri. Nah, kalau kita bicara soal matematika nih, aset ditambah biaya tambah pengambilan modal. Kalau biayanya ini saya pindah ke kanan, maka apa yang terjadi? Maka biaya akan berubah menjadi tandanya berubah kan? Awalnya plus, ketika kita pindah ke ruas sebelah kanan akan jadi negatif. Iya, negatif. Minus. Betul nggak? Iya. Demikian juga dengan utang. Utang posisi di sebelah kanan itu apa? Positif. Ketika kita pindah sebelah kiri jadinya negatif. Nah, itu dia. Maka itulah yang kemudian kita katakan bahwa aset itu bertambah di sebelah kiri. Kenapa? Karena posisinya positifnya di sebelah kiri. Ketika kita pindah ke kanan, maka akan menjadi negatif atau aset itu berkurang di sebelah kanan. Demikian juga dengan biaya positif atau bertambah di sebelah kiri dan berkurang ke sebelah kanan. Kalau kita kembalikan tadi definisi debit dan kredit adalah sisi kiri dan kanan, maka kemudian kita bicara tentang aset itu bertambah di sebelah kiri alias debit dan berkurang di sebelah kanan alias kredit. Demikian juga dengan utang. Kalau utang bertambah di sebelah kanan, utang, ekuitas, pendapatan ini bertambah di sebelah kanan dan akan berkurang ketika kita letakkan di sebelah kiri. Ketika di kiri itu berkurang artinya. Nah, dengan kata lain, utang, ekuitas, pendapatan ini akan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Maka tadi saya sampaikan bahwa yang namanya debit itu belum tentu bertambah dan kredit itu belum tentu berkurang. Tergantung apa? Tergantung elemennya yang mana dulu gitu ya. Kalau saya, cara mudah saya adalah untuk nggak perlu dihafal ya. Ketika dia adalah sebagai apa? Penggunaan dana itu posisinya di sebelah kiri pertama. Alias debit. Dan akan berkurang di sisi sebaliknya, yaitu di sebelah kanan atau kredit. Tetapi ketika elemen tersebut adalah merupakan sumber dana, sumber pendanaan, kalau ini kan penggunaan dana, sumber dana, sumber pendanaan atau sumber pendanaan gitu ya, maka dia akan bertambah di sebelah kanan dan akan berkurang di sebelah kiri. Hukum matematika sudah jelas seperti itu. Ketika ada sebuah persamaan, kemudian kita geser, dia posisinya positif di sebelah kanan, ketika kita pindah ke kiri akan menjadi negatif alias berkurang. Gitu ya. Sehingga di sini penjelasannya adalah akun aset di debit jika bertambah dan di kredit jika berkurang. Akun biaya di debit jika bertambah dan di kredit jika berkurang. Demikian juga dengan akun pengambilan modal atau pengembalian ekuitas di debit jika bertambah dan di kredit jika berkurang. Akun utang sama.
Di kredit jika bertambah dan di debit jika berkurang. Itu ya. Ini kan tergantung posisinya. Ini posisinya di mana? Positif sebelah kanan. Berarti kalau pindah ke kalau berkurang, ya berarti posisinya di sebelah kiri. Jadi utang, ekuitas, dan pendapatan ini akan berkurang di sisi debit justru. Sedangkan aset, biaya, dan pengambilan modal akan berkurang di sisi kredit. Bertambah di debit. Kalau utang, ekuitas, pendapatan, bertambahnya justru di kredit. Pertanyaan saya, boleh nggak diputar balik, ditukar? Boleh-boleh aja nih ditukar, pindahin ke kiri, ini dipindahin ke kanan. Tapi nanti artinya akhirnya akan jadi terbalik semua. Dan ini kemudian karena ini sudah kesepakatan, maka akan menjadi kerepotan. Orang mengidentifikasinya jadi bingung. Maka kemudian mudaratnya, gitu ya, kekurangannya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Maka kemudian ya sudah biarin aja. Tapi secara matematika boleh nggak? Boleh saja. Gitu ya. Nggak ada masalah. Secara matematika tidak ada masalah. Ini mau pindah ke ruas kiri, ini mau pindah ke ruas kanan, no problem. Gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi intinya debit sama kredit itu apa? Debit adalah sisi sebelah. Debit adalah sebelah kiri. Dan kredit adalah sebelah sisi kanan. Iya, udah itu aja. Ada hubungannya tambah kurang nggak? Enggak. Itu hanya menunjukkan sisinya saja. Maka kemudian yang penggunaan dana yaitu aset, biaya, kemudian pengambilan modal ini ada di sebelah kiri alias bertambah di sebelah debit dan akan berkurang di sebelah kanan alias kredit. Demikian juga dengan utang, ekuitas, dan pendapatan, dia akan bertambah di sebelah kanan alias kredit dan berkurang di sebelah kiri atau debit. Gitu ya. Oke, jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa sih debit kredit itu menjadi penting? Nah, seperti halnya yang sudah kalian tahu bahwa uang itu, yang namanya uang, itu kan nggak ada minusnya sebenarnya. Ada nggak mata uang itu minus? Nggak ada. Rp1.000, ada nggak minus 1.000? Nggak ada. Nah, karena tidak ada minus itulah, maka kemudian kita gunakan ini. Fungsi double entry ini. Artinya apa? Ketika berkurang ya hanya tinggal pindah sisi saja. Tetapi nilainya tetap positif. Tetapi itu kemudian untuk digunakan apa? Untuk pencatatan, karena uang itu nggak ada negatif. Maka kemudian digunakan double entry ini. Jadi kita sepakati bahwa ketika dia berkurang, uang gitu ya, uang kas itu berkurang, maka posisinya adalah di sisi kredit atau sebelah kanan. Dan ketika uang tersebut, uang kas gitu ya, kas itu bertambah, kita catat di sisi debit. Tapi nilainya positif sama-sama? Iya. Gitu. Pak, tapi kemarin kita belajar ada negatif, ada ini. Iya, itu tujuannya adalah untuk menunjukkan sisi bertambah dan berkurangnya saja. Maksudnya. Gitu. Nah, kemudian apa lagi? Debit kredit penting? Penting untuk memudahkan tahap pencatatan yaitu pada tahap penjurnalan maupun pemindah bukuan. Ya, ini debit kredit ini jadi sangat penting gitu ya. Karena double entry berpasangan itu pasti melibatkan satu akun di debit dan satu akun di kredit. Selalu begitu, debit kredit. Berapa jumlah akunnya? Minimal 2. Lebih dari 2 bisa? Bisa. Itu. Tapi selalu pasangannya adalah debit, yang satu debit, bisa 2 kredit. Yang 2 debit, yang 1 kredit. Tapi akan selalu 2 sisi ini akan terisi. Itu, kiri dan kanan. Pak, kalau cuma satu sisi debit semua, nggak balance. Ya. Maka kemudian, nah, bagaimanakah kemudian kita menggunakan sisi debit kredit ini? Maka kemudian kita gunakan ini. Contohnya,
Di sini diketahui bahwa tanggal 1 Januari Ibu Amanah menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai setoran modal uji ibadah. Maka akun-akun elemen apa saja yang berubah dan bagaimana sifat perubahannya masing-masing akun tersebut dan bagaimana perlakuan debit kredit masing-masing akun. Maka jawabannya adalah akun kas, yaitu pada elemen aset, dan akun modal saham Ibu Amanah pada elemen ekuitas. Kemudian akun kasnya bertambah dan akun modal saham Ibu Amanahnya bertambah. Ini analisis berikutnya. Ini sama-sama bertambah, sama-sama bertambah. Maka kemudian kasnya karena akunnya aset itu bertambah, posisinya adalah dia di sisi kiri, debit positif plus gitu ya. Maka bertambah. Nah, ini kan kuncinya adalah akun kas bertambah. Ketika aset bertambah itu adalah di debit, maka akun kasnya itu bertambah di debit sebesar 10 juta dan akun modal saham ya elemen ekuitas itu bertambah di sebelah kanan, maka akun modal saham Ibu Amanah jadinya di kredit bertambah. Iya, karena di sini modal saham Ibu Amanah juga bertambah. Kalau kita analisis yang kemarin adalah sama-sama bertambah kan? Ya. Sehingga bertambahnya kita catat. Yang satu sisi aset bertambah di debit dan yang satu sisi adalah modal saham bertambah di kredit. Besarnya sama 10. Kalau beda Pak, nggak balance. Tuh. Oke, kalau dua akun sebenarnya mudah ya. Begitu kita ketahui satu akun di debit, ya pasti yang satunya di kredit. Nah, tapi masalahnya kalau 3 akun. Ya, dasarnya kita tidak menggunakan dasar analisis yang tadi. Yang satu di debit, ya satu di kredit. Ya kalau 2, kalau 3, kalau 4, kalau 6, kalau 10 akun. Maka kita tidak bisa menggunakan judgement tadi. Tapi kita analisisnya adalah ini. Dasarnya adalah dari sini dulu. Dia bertambah atau berkurang, elemennya elemen apa, baru kemudian kita bisa tentukan debit dan kredit. Oke, kita coba analisis lagi. Nah, ini contohnya di sini. Ini adalah elemen aset, yaitu berupa kas, bertambah di sisi debit. D gitu ya. Ini buku besar bentuk T account, T. Nah, sedangkan elemen ekuitas, di sini modal ya. Ekuitas, mestinya. Nah, itu bertambah di sisi kanan, alias kredit. Loh kok gitu? Ya karena modal atau ekuitas ini posisinya di sebelah kanan dan dia positif di sebelah kanan. Maka bertambahnya juga di sebelah kanan. Gitu. Jadi sebenarnya simple. Dan kembali lagi bahwa akuntansi itu mudah. Iyalah. Matematikanya matematika anak SD kan, tambah kurang gitu. Tidak ada yang susah. Oke. Nah, transaksi yang kedua ini diketahui tanggal 20 Januari uji ibadah kita memperoleh uang tunai dari pelunasan transaksi pendapatan kredit senilai 3 juta tertanggal 18 Januari. 3 juta. Oke. Memperoleh uang tunai pelunasan transaksi pendapatan kredit. Oke, pelunasan. Nah, elemen apa saja yang berubah, bagaimana sifat perubahannya, dan bagaimana perlakuan debit dan kredit masing-masing akun. Jawabannya 1. Karena ini adalah memperoleh uang tunai dari pelunasan transaksi, akunnya apa? Kas, yaitu elemen aset. Dan akunnya yang kedua adalah piutang usaha. Loh, kok tahu piutang? Karena ini pelunasan dari transaksi pendapatan. Pelunasan piutang maksud. Berarti akunnya adalah piutang. Sama-sama aset, Pak. Ya. Ketika kita ketahui bahwa ini sama-sama aset, berarti satu bertambah, satu berkurang pasti. Nah, yang pertama apa? Di sini adalah akun kasnya bertambah dan akun piutang usahanya sehingga aset bertambah itu letaknya di debit, elemen aset bertambah di debit, berarti di sini akun kasnya bertambah di debit, dan ketika berkurang ini kan piutangnya, aset berkurang di kredit, maka akun piutang usaha di kredit sebesar 3 juta. Debit 3 juta, kredit 3 juta. Sehingga kemudian nah transaksi ini melibatkan satu sisi yang sama,
tetapi beda posisi, yaitu akun kasnya itu didebit sebesar 3 juta dan piutang usahanya dikredit sebesar 3 juta. Ini menunjukkan bahwa akun kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Jadi analisis kita yang kemarin ketika kita tarik ke sini nyambung. Ya, memang itu tujuannya. Oh, minus itu berkurang. Oh, minus berkurang. Ini akun apa? Aset. Aset berkurang di kredit. Ini apa? Bertambah. Oh, bertambah. Elemennya apa? Aset. Aset bertambah di ya, gitu aja. Tinggal akunnya saja. Jadi analisisnya itu basisnya adalah awalnya adalah elemen, elemen kita turunkan ke akun. Karena itu akan jadi lebih mudah analisisnya. Oke, nah kemudian kita lanjut ke jurnal. Sebenarnya pencatatan akuntansi berupa penjurnalan. Ini informasi apa sih yang penting yang harus ada di dalam jurnal? Yaitu informasi yang penting pertama adalah tanggal transaksi. Itu ya. Tanggal ini penting ya, karena jurnal itu adalah mencatat berdasarkan urut waktu. Maka tanggal ini menjadi penting. Kemudian yang kedua, akun-akun yang berubah. Maksudnya akun yang berubah, ya akun apa saja yang terpengaruh. Apakah itu akun kas, ataukah piutang, ataukah persediaan, ataukah utang usaha, ataukah pendapatan, dan lain-lain. Jadi itu akun yang berubah. Itu harus ada. Kemudian yang berikutnya adalah nilai rupiah transaksi. Ya, karena suatu transaksi ketika tidak mempengaruhi akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan dan tidak ada nilai moneternya, nilai rupiah transaksi atau nilai transaksinya, nilai moneternya, maka tidak bisa disebut sebagai transaksi. Yang disebut transaksi itu adalah yang berpengaruh atau memberikan manfaat ekonomis gitu ya. Kemudian yang kedua, mempengaruhi pada elemen-elemen dalam laporan keuangan dan akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada nilai transaksinya. Berapa? Kalau nggak ada nilai transaksinya, ya nggak bisa dianggap sebagai transaksi, jadi tidak bisa dicatat ke dalam jurnal. Kemudian yang berikutnya apa yang harus ada? Nah, deskripsi singkat transaksi dan kode akun. Ini memang ada sebagian yang mengatakan opsional. Nah, tetapi pengalaman saya dulu ketika bekerja di sebuah perusahaan, ini menjadi penting ketika kita mencari transaksi yang dalam satu hari itu bisa ratusan transaksi. Ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa menelusur dari deskripsinya. Dulu selisihnya cuma berapa? 1.000 perak. Gampangnya. Saya ganti. Nggak boleh harus dicari itu 1.000. Mau sampai kapanpun ya harus dicari selisih. Akhirnya lembur sampai pagi ketemu. Ya udah. Kita lakukan reverse, dibalik gitu ya. Baru kemudian dicatat yang betul. Sampai segitunya. Yes. Gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada kode A. Oke, nah bagaimanakah aplikasi penjurnalannya? Begini. Tadi transaksi yang tadi, gitu ya, ini contohnya. Ini ada soalnya agak beda nih. Ibu Amanah menyerahkan komputer senilai 5 juta untuk kegiatan bisnis PT Ibadah Kita sebagai setoran modal saham. Bagaimanakah penjurnalan yang diperlukan? Maka kita analisis dulu dari transaksi ini. Gak usah lihat ke bawah dulu, lihat dulu di sini. Ini siapa yang menyetorkan modal? Ini kan sudah setoran modal saham. Siapa? Pemilik. Kemudian apa yang disetorkan? Berupa komputer. Nilainya berapa? 5 juta. Komputer ini apa sih? Masuknya sebagai aset. Elemennya sebagai aset kan? Aset. Asetnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Berupa komputer. Akunnya apa? Peralatan. Bertambah. Aset bertambah di mana? Debit. Jadi gitu. Kemudian yang kedua, satu debit pasti ada yang di sisi kredit. Nah, kreditnya apa sih? Ya, adalah setoran modal atau modal saham.
maka modal sahamnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Nyetor modal kok masa ya bertambah. Modal bertambah elemen ekuitas. Ekuitas bertambah di sisi kanan alias kredit. Maka kemudian kita implementasikan ke dalam jurnalnya. Tadi akunnya ketemu komputer itu apa? Peralatan kantor. Oke. Bertambah. Aset bertambah di mana? Sebelah kiri. Kiri apa? Debit. Oke, kita catat. Ya, catat. Nah, debit. Nilainya berapa? 5 juta. Kemudian apalagi akunnya? Oh, modal saham. Karena ini setoran modal saham. Maka kita catat. Modal saham bertambah di mana? Kredit. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau bertambah, kredit. Besarnya berapa? 5 juta. Oh, ya. Saya sampaikan satu lagi. Aturan untuk menuliskan jurnal adalah ketika akun tersebut adalah urutannya begini. Nah, pencatatan urutannya adalah pertama dicatat yang di sisi debit dulu. Aturannya begitu, debit dulu. Itu dicatat duluan. Ya, dicatat duluan. Baru kemudian yang akun yang berada di posisi kredit, kita tulis di bawahnya dengan menjorok. Maju. Ini untuk menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa sebelah kiri itu yang geser ke kiri, ini adalah debit, dan geser ke kanan ini adalah kredit. Aturannya begitu. Pak, kenapa sih nggak dibikin sejajar? Bingung. Kita nggak bisa lihat. Kalau dibuat sejajar begini, nanti nggak akan kelihatan secara pasti. Oh ya, ini peralatan kantor, oh debit. Yang modal saham, kredit. Apalagi kalau dijadikan satu, di sini di garis miring modal saham. Ini mana yang debit, mana yang kredit? Tidak tahu. Maka kemudian penulisannya adalah seperti ini. Yaitu yang di debit kita tuliskan dulu, baru kemudian yang sisi kredit dengan menjorok ke sebelah kanan, geser ke kanan. Karena ini kanan itu menunjukkan kredit. Itu ya. Sehingga di sini ya debitnya ditulis di debit, kemudian kreditnya ada di bawahnya. Itu rules-nya. Nah, aplikasi yang kedua, ya, kemudian tanggal 18 Januari, PT Ibadah kita memperoleh pendapatan secara kredit 3 juta yang berasal dari penyewaan gedung. Maka, ini memperoleh pendapatan secara kredit. Berarti kredit sudah diterima uangnya belum? Belum, tapi sudah menyewakan? Sudah. Maka kemudian, apa namanya? Aset. Ya, hak perusahaan sudah bisa diperoleh. Sudah, tapi belum dibayar. Ya sudah, berarti kita catat sebagai akunnya adalah piutang usaha. Piutang. Ya, kemudian ini sudah nyewain belum? Sudah. Berarti kita berhak untuk mendapatkan pendapatan. Sudah jelas memperoleh pendapatan. Ya, pendapatan. Pendapatan jasa atau pendapatan usaha atau pendapatan sewa. Nah, maka pendapatan itu bertambah di sebelah kanan. Karena apa? Dia sumber pendanaan. Sumber pendanaan berada di sebelah kanan, maka bertambah di sebelah. Ini posisinya bertambah. Sehingga kita catat di kredit, sedangkan piutang, dia asetnya bertambah, maka kita catat di sisi debit. Besarnya berapa? 3 juta. 3 juta. Sudah. Ya, itu saja materi kita malam hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Belum? Belum ada? Belum, Pak. Belum. Oke.